Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar seni budaya kelas 7 dengan materi bab 9 menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, sebelumnya Bu Guru mau nanya nih, apakah di antara kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan ragam hias? Apa yang dimaksud dengan tekstil? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan video berikut. Jadi, ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Ya, jadi sebenarnya ragam hias itu sangat mudah kita jumpai pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya itu ada motif batik, tengunan, anyaman, ukiran pada kayu, pahatan, pada batu, dan motif-motif lainnya yang membentuk pola dan tentunya dengan media yang lainnya juga. Jadi intinya ragam hias itu yang memiliki motif yang diulang-ulang sehingga menjadi pola-pola tertentu. Adapun peta konsep dari bab 9 ini yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil, pengertiannya atau definisinya, dan nanti kita bakalan pelajari tentang jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, dan tentunya teknik dalam pembuatan bahan tekstil. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Yang kedua, mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil. Yang keempat, mengomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias, flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara lisan maupun tulisan. Manusia membutuhkan pakaian dalam kehidupan sehari-harinya. Pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh, simbol kesopanan, dan lain sebagainya. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk memenuhi rasa keindahan, sehingga dibuat seindah mungkin. Hal tersebut yang mendorong banyaknya kreasi ragam hias pada tekstil, yang merupakan bahan pemenuhan pakaian manusia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pengertian dari tekstil itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Serat dalam bahan tekstil. Pada dasarnya, tekstil dibuat dari bahan yang disebut serat. Serat dibuat dari bahan-bahan alam, yaitu tumbuhan dan hewan. Serat dalam bahan tekstil bisa juga dihasilkan dari bulu domba atau wool. Sumber serat bahan tekstil. Nah, sumber serat bahan tekstil itu bisa kita peroleh dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sendiri menghasilkan serat dari batang, pelepah, daun, dan akar. Selain itu, tekstil juga banyak berasal dari serat kapas. Nah, selanjutnya serat hewan. Nah, serat hewan ini berasal dari hewan tentunya, seperti bulu domba yang biasa disebut wool, dan juga ulat sutra yang menghasilkan serat sutra yang berkualitas tinggi. Jenis-jenis dan sifat bahan tekstil. Tekstil atau kain berasal dari berbagai bahan, baik tumbuhan, hewan, maupun bahan sintesis. Setiap bahan yang dijadikan produk tekstil memiliki karakteristik dan kualitas yang berbeda. Yuk kita simak jenis-jenis dan sifat bahan tekstil. Yang pertama ada katun. Jenis bahan tekstil ini terbuat dari serat alami yang dihasilkan dari tumbuhan. Contohnya serat kapas.
Yang kedua adalah linen. Jenis bahan ini seperti katun, namun memiliki serat yang lebih kuat. Bahan ini sangat cocok untuk dijadikan pakaian kasual. Yang ketiga, wool. Jenis tekstil ini berasal dari hewan, yaitu bulu domba atau biri-biri yang dipintal dan dipilit menjadi benang. Yang keempat, sutra. Bahan tekstil ini berasal dari air liur ulat sutra. Air liur ulat sutra membentuk kepompong yang kemudian dipintal menjadi bahan tekstil. Polyester. Jenis tekstil ini dibuat dari serat sintesis atau dari hasil minyak bumi yang dibuat menjadi serat fiber poli dan digunakan untuk produk plastik berupa biji plastik. Selanjutnya, nilon. Jenis tekstil ini terbuat dari serat tiruan atau sintesis. Serat ini terbuat dari bahan kimia yang terdapat dalam minyak bumi. Oh ya, jadi jenis-jenis tekstil itu sangatlah banyak, tetapi ini hanyalah perwakilan yang Bu Guru sebutkan. Selanjutnya, pewarna tekstil. Tekstil yang dihasilkan oleh serat tumbuhan maupun hewan membutuhkan pengolahan agar mencapai kualitas yang baik. Selain kualitas yang baik, tekstil juga diperindah dengan memberi motif-motif dan pewarnaan. Nah, pewarna tekstil itu dapat kita peroleh melalui pewarna alami dan pewarna kimia. Nah, pewarna alami itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan pewarna kimia tentunya pewarna yang memiliki bahan campuran dari zat kimia atau pewarna sintesis yang diolah dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya, mari kita simak contoh bahan pewarna alami. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang berasal dari tumbuhan mengkudu. Nah, ini bisa menghasilkan warna merah, coklat, dan ungu. Selanjutnya, tanaman tarum. Nah, tentunya kalau di perkampungan ini seringkali kita jumpai tanaman ini, ya. Dapat menghasilkan warna biru tua sampai biru muda. Selanjutnya, tanaman kunyit. Nah, tentunya tanaman kunyit ini sungguh tidaklah asing untuk kalian tentunya ya. Nah, ini dapat menghasilkan warna kuning. Ragam hias pada bahan tekstil yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia umumnya menggunakan hiasan yang berupa motif organik yang mengambil motif makhluk hidup seperti flora ataupun fauna. Nah, yuk kita simak bagaimana motif-motif flora dan fauna itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan motif flora yang memiliki makna kesuburan dan kehidupan. Selanjutnya, fauna. Ragam hias fauna memiliki makna simbol kekuasaan. Tentunya kalian sudah tahu ya kenapa ini dikatakan sebagai ragam hias fauna. Selanjutnya, ragam hias motif lar. Nah, motif lar ini dalam bahasa Jawa berarti sayap, yang merupakan penyederhanaan dari ragam hias Garuda yang memiliki makna simbol kekuasaan. Selanjutnya, pilin. Nah, pilin ini memiliki bentuk dasar S. Meander. Nah, ini merupakan motif yang berbentuk dasar huruf T. Selanjutnya, swastika adalah ragam hias yang memiliki bentuk huruf Z yang paling berlawanan yang bermakna nasib baik. Selanjutnya, tumpal. Ragam hias tumpal adalah ragam hias tradisional yang memiliki bentuk dasar segitiga sama kaki. Corak tumpal melambangkan kesuburan. Kawung dalam bahasa Indonesia berarti aren atau kolang-kaling. Ragam hias kawung memiliki makna keserasian hidup di dunia dan akhirat. Nah, teknik membuat ragam hias pada bahan tekstil. Mengaplikasikan ragam hias pada tekstil dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Teknik yang paling populer adalah teknik aral rintang yang dikenal dengan istilah
batik. Teknik membuat ragam hias pada tekstil. Nah, ini ada beberapa ya. Teknik menggambar biasanya diaplikasikan dalam membuat ragam hias pada kaos. Teknik membatik menghasilkan produk batik yang menjadi salah satu hasil budaya Nusantara. Nah, ini contohnya hasil ragam hias menggambar. Ini contoh ragam hias batik. Selanjutnya yuk kita simak bagaimana teknik membatik itu sendiri. Nah, yang pertama itu batik celup ikat. Pembuatan batik celup ikat ini tentunya identik dengan yang namanya karet, karena dalam pemberian warnanya ini tentunya diikat seperti pada gambar. Teknik membatik yang kedua adalah teknik batik tulis, yaitu batik yang dibuat dengan cara memberikan malam menggunakan canting pada motif yang telah digambar di atas kain. Untuk video lebih lengkapnya, kalian boleh mengklik link di bawah ini yang telah saya sertakan linknya. Teknik yang ketiga dalam pembuatan tekstil yaitu batik cap, yaitu pembuatan batik dengan menggunakan cap atau stempel yang umumnya terbuat dari tembaga sebagai alat untuk membuat motif batik. Teknik yang keempat yaitu teknik batik lukis, yaitu pembuatan batik dengan cara dilukis. Teknik yang kelima adalah batik modern, yaitu batik yang proses pembuatannya secara bebas, tidak terikat oleh aturan teknik batik yang ada, termasuk pemilihan motif dan pemberian warna. Dalam pembuatan batik modern ini tentunya menggunakan teknologi canggih dan proses pembuatannya lebih cepat, baik kain maupun motif. Dan yang terakhir, teknik batik printing, yaitu kain yang motifnya seperti batik. Proses pembuatannya menggunakan teknik screen printing atau biasa juga dikenal dengan nama sablon. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton.